Nah, ini lagi apa ini dokter ini? Halo, selamat siang Pak Dokter. Halo, Mas Adi. Ini sebenarnya Mas apa Pak ya? Mas aja. Mas aja. Masih muda, Masih Mas. muda. Umur berapa Mas Dokter? Masih 29. Wah, alhamdulillah. Sudah lumayan tua. Sibuk apa ini Mas Dokter? Ngasih makan domba ini. Oh ya. Mas Dokter ini kan sering mengadakan pelatihan-pelatihan ini. Belum pernah tayang di channel kita ya. Iya, baru pertama Dan kali. ini banyak pertanyaan nih gimana cempe-cempe biar terawat sehat, biar cepat gede itu gimana Pak Dokter? Jadi kita ngomongin peternakan modern ya, teman-teman. Jadi kalau zaman dulu peternakan itu kan ya udah dikasih rumput aja kayak gitu kan. Dan bahkan mungkin cempe hanya minum susu induknya aja. Setelah itu nanti usia sekitar 20 harian biasanya dia akan mulai nyemil-nyemil makan rumput. Nah, justru di situ terkadang cempe nggak bisa tumbuh dengan maksimal. Karena apa? Karena yaitu setelah makan susu yang dia itu nutrisinya tinggi, setelah itu dihajar sama rumput yang secara daya cernanya rendah. Nah, di sini ada sebuah cara di mana supaya cempe itu tumbuhnya maksimal. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara ditambah pakan yang namanya pre-starter atau bahasanya itu crab feed, Mas. Jadi crab feed ini dia itu secara protein itu di atas 20% dan daya cernanya itu sekitar 75%. Itu diformulasi khusus, Mas. Nah, setelah diformulasi khusus dengan lengkap dan seimbang ditambah premik-premikan yang dia untuk sebagai suplemen dan sebagai feed aditif di ternak, sehingga cempe itu ini Mas, apa namanya, biasanya di usia 3 bulanan itu rawan sekali dia kerdil karena tidak mendapatkan susu yang cukup. Nah, selain itu nanti resiko yang lain dia kembung dan lain sebagainya. Dengan harapan ditambah pakan pre-starter tadi, dia mulai belajar makan makanan padat. Kayak kalau kita ngomong di manusia itu ada yang namanya empasi. Nah, empasi itu mulai dikenalkan mulai usia 2 minggu untuk cempe. Nah, setelah dikenalkan itu memang disediakan khusus di palung pakan khusus, Mas, kayak ini, Mas. Oh ya, langsung. Nah, jadi kayak gini. Konsepnya seperti ini, Mas. Ini cempe aja yang bisa makan. Jadi induknya nggak bisa makan. Oh iya, berarti kayak kerangkengan ya? Iya, kerangkengan. Jadi kayak gini. Ini nanti cempe itu dikasih makan pre-starter kayak gini, kayak konsentrat gitu, tapi memang kualitas terbaik. Kualitas terbaik. Nah, dengan diberikan seperti ini, nanti pertumbuhan cempe jadi lebih maksimal dan dia bisa sapi lebih cepat, Mas. Sapenya lebih cepat ya? Iya, biasanya kalau ikut induk kan 4 bulan, Mas. 4 bulan, lah ketika nanti dikasih pre-starter kayak gini, mulai usia 2 minggu dikenalkan dan disediakan air minum, itu nanti usia 2 bulan aja udah sate. Jadi udah nggak nyusu sama induknya lagi. Induknya udah bisa kawin lagi, kayak gitu, Mas. Mulai pre-starter ini umur berapa? Usia berapa? Usia 2 minggu. 2 minggu ya? Nah, Sudah jadi mulai silakan. dikasih ya? Itu sebagai ibaratnya plan B, Mas. Karena kan setiap induk kan performanya nggak bagus. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ada yang susunya banyak, ada yang nggak banyak. Nah, kalau susunya nggak banyak, ini potensi genetik dari si cempe itu nggak bisa maksimal. Nah, dengan harapan kita ngasih kayak pre-starter kayak gini. Nah, kayak gini, Mas. Nah, harapannya supaya dia tetap mendapatkan asupan nutrisi pakan yang sesuai dengan kebutuhannya dia dan dia bisa tumbuh dengan optimal. Kayak gitu. Dan tentunya banyak ini cempe-cempe kejadian yang mencret itu. Itu gejalanya kenapa sih, Dok? Iya, jadi ya itu tadi, Mas. Kebanyakan gini, awalnya itu karena dari susu induknya kurang. Nah, kemudian dia kan mencari-cari makanan loh. Nah, kalau nggak ada makanan, bisa aja dia makan bulu induknya. Bisa juga dia makan kotoran yang ada di bawah-bawah gitu. Itu yang bahaya di situ, Mas. Bahaya, saya pernah sering mendapati ya, cempe itu dia makan bulu temennya, kemudian kayak nggak mendapatkan asupan yang cukup. Dia makan sesuatu yang ada di dalam kandang, Mas. Makanya kenapa kita harus beternak secara modern dengan harapan tadi kita mencukupi kebutuhan cempe. Jadi kita harus kenal
cempe itu karakternya seperti apa, kebutuhan nutrisinya seperti apa, dan bagaimana supaya performa cempe itu bisa optimal. Gambarannya kayak kita misalkan main domba dorper misalkan, atau teksel lah. Kalau kita pengen mengharapkan usia 3 bulan cempe bobotnya 25 kilo, 30 kilo, ya kita harus nambah pakan prestator tadi. Kira-kira kalau diberi pakan prestator tuh biayanya tuh membengkak ya Mas? Memang secara harga pakan prestator itu cukup lumayan tinggi, karena ya bahan bakunya semuanya berkualitas Mas. Jadi bahan bakunya sumber-sumber protein, sumber energi, seratnya pun harus serat pilihan Mas. Jadi nggak sekedar serat yang ibaratnya gratisan, yang daya cernanya rendah, nggak kayak gitu. Jadi memang dipilih bahan-bahan yang berkualitas supaya nanti hasilnya lebih optimal. Gambarannya gini sih Mas. Misal nih ya, katakan proteinnya pakan prestator tadi 20% misalkan. Kita hitung aja budget sekitar Rp300 per 1%. Artinya per 1 kilo pakan prestator ini sekitar 6 ribuan. Nah, 6 ribu ini cempe itu paling bisa makan sekitar 1% Mas sehari dari berat badan. Jadi kecil, makannya sedikit, tapi cempe itu jadi kayak dipompa gitu loh pertumbuhannya. Minimal tuh harus ternak berapa Mas kalau pakai kayak gini? Kalau petani-petani kan mungkin sedikit 1-2 cempe gitu. Kalau sedikit kita masih bisa Mas ngatur, ibaratnya ngasih makan prestator tapi sistem tradisional Mas. Wah itu apa lagi tuh? Baru lagi. Jadi sistem tradisional itu gini Mas. Kita kan mengenal yang namanya legum-leguman, daun-daunan lah. Daun-daunan, kayak misalkan lamtoro, kayak misalkan apa namanya, tebon jagung yang masih hijau, kayak gitu-gitu, itu bisa diberikan Mas. Cuma itu tadi, kita perlu nambahkan kayak semacam ampas tahu Mas. Kayak mungkin di desa-desa kan cari ampas tahu kan mudah Mas. Nah itu nanti tinggal ditambahin premik Mas. Premik? Apa Iya. itu premik? Premik itu pakan pelengkap Mas. Pakan pelengkap. Jadi kan gini, pakan itu ada 2 macam. Yang pertama itu dari pakan makro. Pakan makro itu pakan yang biasa kita kasih lah, kayak ampas tahu, kayak dedak, kayak polar. Nah itu termasuk pakan makro. Nah pakan mikro itu, ini kebutuhannya cuma kecil Mas, cuma 1% dari total 100% pakan tadi. Tapi efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa ke ternak. Contoh misalkan ya apa? Kayak mineral. Mineral itu sangat penting untuk ternak supaya enzimatisnya ternak itu bisa bekerja dengan baik. Metabolisnya bisa bekerja dengan baik. Jadi gambarannya seperti oli Mas. Kalau jenengan ibaratnya kita ngomong mobil lah. Mobil itu bahan bakarnya kan misal diesel, solar ya. Nah, solar itu pakan utama, makronya. Sedangkan premik itu olinya Mas. Kalau kita hanya ngasih bahan bakar aja tanpa dikasih oli yang baik, ya akhirnya nggak optimal juga performanya si mobil ini. Nah itu sama dengan cempe Mas. Kalau kita ngomongin perkembangan cempe jangka panjang dan dia bisa produktif menghasilkan anak yang banyak, misalkan kalau induk atau kalau jantan ya menghasilkan sperma yang berkualitas ke depannya, yaitu kita harus nambah premik Mas. Mantap, seperti apa contohnya premik? Ini Mas, ini. Premik dari... Ini premik Mas. Premik yang medium concentrate. Jadi premik ada macam-macam Mas. Ada yang high concentrate, ada yang medium concentrate, ada yang low concentrate. Kalau yang concentrate, kalau jenengan ngerti, biasanya dosisnya itu 1 kilo untuk 50 kilo pakan. Jadi dicampur ke pakan Mas. Kayak misalkan ini 1 sak ya, 50 kilo, kasih 1 kilo. Nah berhubung ini yang medium concentrate, per 200 kilo, per 100 kilo apa pakan, itu dikasih 1 kilo ini Mas. Dicampur, dimix itu, nanti dikasihkan ke ternaknya. Terus keuntungan pakai premik apa Mas? Keuntungannya ini Mas, dari sisi kegunaan saya terangkan dulu ya. Jadi yang pertama mempercepat pertumbuhan Mas. Ketika oli ini dia tercukupi, otomatis kan mesin bergerak dengan bagus, maka performanya bisa baik Mas. Kemudian yang kedua, kalau di apa namanya
indukan Mas, itu bisa meningkatkan kualitas susu, meningkatkan produktivitas hasil susu. Itu karena di sini ada makromineral sama mikromineralnya. Nah, kemudian di premix ada juga yang isinya itu multivitamin Mas. Nah, multivitamin itu juga penting karena ada multivitamin itu yang sifatnya esensial. Jadi esensial itu dia harus dapat asupan dari luar Mas. Ada yang dia bisa diproduksi sendiri melalui rumen. Jadi kalau kita ngomongin manfaatnya luar biasa Mas, karena semua peternakan besar rata-rata pakai premix Mas. Rahasia mereka ada di situ Mas. Asli nih ya. Mantap. Kalau premix kayak gini sekilo berapa dok? Kalau ini kayak gini Mas, sekilo itu sekitar 15.000 16.000 Mas. Murah ya? Murah. Cocok ya. Murah. Ini bisa untuk apa aja Mas? Maksudnya kambing. Kambing bisa, sapi bisa, domba bisa. Sapi juga bisa? Sapi juga bisa. Mantap sekali. Sapi juga bisa. Cuma kan gini. Jadi setiap peternak punya kebutuhan masing-masing untuk premix Mas. Punya budget masing-masing. Ada yang pengen penggemukan supaya lebih cepat gemuk. Biasanya ditambahin sama ini Mas. Enak nih. Ada. Jadi diopos sama ini Mas. Ini asistop Mas. Asistop ini premix high concentrate. Jadi pemakaiannya sangat sedikit. 3 kilo per ton pakan. 5 sampai 3 kilo lah. Sapi, kambing, domba. Iya. Ini bisa semua ya? Iya, ini ada soda kuenya. Jadi soda kue ini kalau penggemukan kan kalau kita hajar dengan pati-patian yang tinggi Mas. Memang ADG-nya bagus Mas. Tapi nanti kalahnya itu di kaki Mas. Jadi kakinya itu bisa lumpuh, bisa kukunya itu bisa kayak apa ya? Nggak keras gitu loh. Karena dia mengalami asidosis. Jelmo. Kayak gitu-gitu. Jadi dengan pakai ini terus juga di sini kan ada asam aminonya juga. Ada asam aminonya juga, terus juga multivitaminnya juga lengkap, ada probiotiknya juga. Sehingga harapannya panennya lebih cepat Mas. Wah, ini yang diharapkan kayak domba-domba ya. Domba-domba 3 bulan panen. Kalau banyak. sapi juga ya. Iya. Kalau sapi biasanya ADG berapa Mas? Sapi kan bisa ADG 1 sampai 1,5 lah. Wah, standar ya, jos ya. Sekitar segituan lah. Kita kalau ngomongin premix Mas, lebih dominan ke kesehatan Mas. Sebenarnya ke situ. Kalau ternak itu sehat, otomatis makannya banyak, ADG-nya banyak. Kalau kesehatannya aja terganggu, ya kita nggak bisa ngomongin ADG bagus Mas. Mungkin kalau bulan pertama bisa ADG 2 kilo gitu. Tapi kalau kita ngomongin lifetime panjang interval misalkan 120 hari panen, pasti kan ADG rata-rata dia di sekitar 1,3 kilo lah untuk sapi-sapi jenis besar. Ternyata ini rahasia-rahasianya. Mantap sekali. Jadi ya di dunia obat-obatan Mas, obat-obatan, feed aditif, apalagi peternakan besar, rata-rata pakai premix rahasianya Mas. Intinya wani modal, hasil akan mengejar. Iya benar. Mantap Pak Dokter. Wah, nih. Selain hasil tadi Pak Dokter juga edukasi, pelatihan juga jual pakan juga ya ternyata ya. Kita lebih banyak ngedukasi cara bikin pakan Mas. Cara bikin pakan. Cara bikin pakan. Maksudnya kita teman-teman harus tahu dulu spek pakan. Spek pakan penggemukan itu seperti apa. Spek pakan breeding itu seperti apa. Spek pakan perah itu seperti apa. Kalau jual pakan kita belum Mas. Terus terang belum. Jadi belum. Baru belum. Ini ya premix ini. Ini di sini kita ya melayani kayak custom aja Mas. Yang ini custom. Jadi memang kayak di sini karena kita pas ada pelatihan, minta dibawakan sekalian ya, kayak gitu. Berarti membantulah biar peternak itu juga mudah ya seperti premix, obat-obatan tadi ya. Bener. Intinya membantu ya. Membantu sih, lebih utama sekali. Membantu. Kalau performa ternaknya peternak-peternak ini bagus semua, ya alhamdulillah kita senang gitu. Iya, kebutuhan daging juga tercukupi semua ya. Iya, ini banyak nih, sapi juga sudah mulai langka ini dok, sapi-sapi. Karena kemarin kan kita Indonesia lagi kena wabah PMK ya. Jadi penggemukan sapi itu sedikit terganggu. Benar. Ini gimana solusinya biar lebih tumbuh berkembang lagi nih peternakan Indonesia? Jadi solusi kalau dari pemerintah sendiri kan, kalau kita lihat ya, itu program vaksin.
program vaksinnya dilakukan beberapa kali mas, supaya ternak-ternak sapi-sapi yang ada di Indonesia ini kebal terhadap penyakit PMK tadi mas. Karena kalau PMK sendiri jeleknya itu kan kalau udah kena mas, hancur mas penggemukan mas. Iya. Jadi teman-teman yang main penggemukan kedepannya bakal beli sapi-sapi yang sudah divaksin mas. Itu biasa ditandai dengan ada AirTag khusus dari dinas. Jadi kalau teman-teman mau menggerakkan lagi penggemukan, sebaiknya beli sapi-sapi bakalan yang udah divaksin beberapa kali kayak gitu. Terus langkahnya untuk membangkitkan semangat lagi peternak Indonesia gimana? Ini mas. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini kan sebenarnya kan belum swasembada ya. Belum swasembada, bahkan sapi aja kita lebih banyak impor kan mas ya. Yeah. Artinya sebenarnya peluang untuk usaha di ternak sapi itu masih sangat luar biasa. Bahkan saya sangat mengapresiasi sapi lemu mas. Oh iya, mantap ya. Iya. Keliling Indonesia. Gila. Jadi saya terus terang senang banget karena dengan adanya sapi lemu, teman-teman peternak farmnya bisa jadi terkenal dan bisa jual langsung ke end user yang membutuhkan hewan kurban, membutuhkan yang memang spek-spek tertentu ya, yang itu nilainya bukan hanya sebatas nilai daging tapi prestis lah kayak gitu. Iya, betul. Apalagi kalau bisa mencapai 1 ton mas, harganya bisa 100 up. Jadi daya semangat ya. Bener. Buat teman-teman ini kalau yang punya sapi 1 tonan, silakan menghubungi Mas Aldi. Nanti saya kasih info. Oh ya, mantap. Kebetulan sekali. mas, kebetulan kita punya pelanggan yang memang peternakan besar, sapinya 1 tonan. Wah, itu resepnya juga kayak gini ya, obat-obat kayak ini? Iya, pakai premik mas. Premik ya? Pakai premik. Karena memang kalau kita mau melihara sapi 1 ton kan pasti jangka panjang tuh mas, nggak bisa yang jangka pendek kan. Nah itu kalau kita porsir dengan konsentrat yang berlebih, mesti jelek, kalahnya di kaki mas. Kaki ya? Kalahnya mesti di kaki. Jadi kaki kukunya ini kayak rapuh gitu loh mas. Itu karena ya efek asidosis tadi. Nah dengan ditambahkan premik atau feed aditif tadi, harapannya sapi ini jadi nggak terganggu menuju ke 1 tonnya itu mas. Wih, mantap sekali. Ilmu yang sangat bermanfaat. Ngomong-ngomong tentang pelatihan ini dok, ini sudah sampai kemana aja dok ini pelatihannya? Alhamdulillah kita mulai itu tahun 2017 mas. Alhamdulillah kita mulainya waktu itu ya memang lebih ke segmen ke teman-teman peternak kambing domba, dan itu kita rutin pindah-pindah lokasi mas, pindah-pindah lokasi ya karena permintaan dari teman-teman peternak minta diadakan di kabupaten A kayak gitu-gitu, ya udah kita ikutin kayak gitu. Tapi seiring berjalan waktu kita hanya memilih di 3 lokasi provinsi mas. Yang pertama itu di Jawa Timur, itu biasa kita adakan di Kediri, itu rutin. Kemudian di Jawa Tengah, di Depetung Farm ini di Pekalongan, kemudian ada juga di Boyolali mas. Nah yang Jawa Barat kita biasanya ngadain di Bandung sama di Bogor. Nah yang terakhir kemarin kita ngadain di Indramayu. Di Indramayu itu di Bahagia Farm, itu antusiasme teman-teman peternak luar biasa mas. Mungkin sebagian peternak sapi ada yang beralih ke kambing domba, mungkin ada, atau mungkin bos-bos besar yang karena waktu itu ada COVID, usahanya agak menurun, mulai nambah usaha lain di bidang ternak. Mantap. Ini untuk peternak nih atau yang bagi pemula ini yang pengen belajar ini edukasi edu ternak ya, ini cara ikut pelatihan gimana dok? Kalau cara ikut pelatihan, teman-teman bisa lihat channel di Gaper atau di Edu Ternak mas. Di situ biasanya kita infokan jadwal pelatihan kami. Jadi jadwal pelatihan kami itu kan per 3 minggu sekali. Nah, itu nanti bisa lihat aja di situ. Nah, kita programnya banyak mas, gak sebatas pelatihan ya. Kita juga ada Zoom meeting. Zoom meeting itu versi gratis. Versi gratisnya kalau untuk pelatihan karena memang ada banyak biaya operasional untuk perjalanan, untuk bikin tenda dan lain sebagainya, sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan untuk teman-teman semua. Oke, sip, mantap ya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa hubungi Dokter Wahyu di nomor berapa? 081
3322 757 13. Mantap sekali. Atau apa tadi? Hubungi apa? Hubungi channel Gaper di Edu YouTube. Ternak. Gaper sama Edu Ternak. Ya, cocok. Kebetulan saya yang yang juga rutin juga Ngisi ngadain narasumber ya? edukasi lah Mas. Edukasi. Ilmu-ilmu tentang peternakan ya, komplit ya di sana. Komplit. Ya? Mantap sekali. Oke, salam dulu untuk peternak Indonesia ini. Ya, buat teman-teman peternak Indonesia, jayalah selalu. Mari kita kolaborasi bersama sehingga Indonesia bisa swasembada pangan, terutama di ternak ruminansia. Jos, mantap. Sukses Dokter Wahyu dan peternak Indonesia. Ya, terima kasih banyak Mas Aldi sudah main Yuk. di kandang sini. Yuk, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.